Adapun metode ahlul bidah. Metode ahlul bidah terfokus pada 3 metode. Metode pertama yaitu menolak nas-nas syar'i yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, dan mereka nekat untuk menolaknya. Yang kedua, mereka tidak berpegang teguh dengan usul atau pokok-pokok agama. Mereka bermain-main di situ. Nanti akan kita jelaskan maksudnya. Yang ketiga, mereka bikin metode-metode baru. Ya. Jadi pertama, mereka tolak dalil-dalil dengan tidak sesuai hawa nafsu mereka. Metode usul yang ada mereka main-maini, mereka tidak berpegang teguh. Kemudian mereka bikin metode-metode baru. Ini tiga cara mereka dalam membuat bid'ah mereka. Taib, yang pertama, ahlul bidah mereka menolak dalil-dalil nas-nas yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Dan ini sudah ada sejak zaman dahulu, seperti dilakukan oleh Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid ini salah satu tokoh Mu'tazilah, yang orangnya dikenal sangat zuhud dan ahli ibadah. Amr bin Ubaid zuhud dan ahli ibadah. Karena zuhudnya dan ahli ibadahnya ini banyak orang yang terpedaya dengan dia. Padahal pemikirannya pemikiran apa? Mu'tazilah. Secara akidah sesat, tapi secara ibadah kelihatannya luar biasa. Sering menangis, kemudian rajin beribadah, zuhud dalam dunia. Ya. Maka akhirnya orang banyak terpedaya ikut dia. Dan betapa banyak ahlu sunnah juga demikian, terpedaya dengan seorang misal tokoh bid'ah, tetapi orangnya lembut, orangnya santun, ya, suka menangis, ya. Apalagi ibu-ibu ya suka. Ini ustadznya suka menangis. Sama dengan saya suka menangis di rumah. Akhirnya terpedaya dengan apa? Akhlaknya. Padahal seorang harus menilai bagaimana akidahnya. Inilah Amr bin Ubaid, banyak orang terpedaya karena dia memiliki kezuhudan dan juga semangat dalam beribadah. Dia pernah berkata tentang hadis Ibnu Mas'ud, hadis yang kita kenal dengan hadis As-Sadiqul Masduq, ya, tentang perjalanan janin yang pertama nutfah 40 hari kemudian seterusnya, hadis Ibnu Mas'ud. Maka dia berkata, yaitu hadis inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Salah seorang dari kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dikumpulkan dalam perut ibunya 40 hari dalam bentuk nutfah. Tsumma yakunu mithla dzalik, kemudian dan seterusnya. Nah, dia berkata, "Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik." Kemudian dia berkata, "Lau sami'tul A'mash yaqulu hadza lakadzabtuhu." Kalau saya mendengar hadis ini dari A'mash, saya akan mengatakan kau dusta. Walau sami'tuhu min Zaid bin Wahab, kalau saya mendengar hadis ini dari yang lebih atas lagi dari Zaid bin Wahab, perawi yang selanjutnya, lama saddaqtuhu, aku tidak akan membenarkannya. Kenapa? Dia tidak sesuai dengan akal dia. Karena hadis tersebut menyebut tentang takdir. Ya, di akhir hadis Rasulullah SAW berkata, "Inna ahdakum ya walladzi nafsu Muhammadin biyadihi ya. Inna ahdakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha." Sungguh salah seorang dari kalian beramal dengan amalan penghuni surga, hingga jarak dia dengan surga hanya tinggal sehasta. Kemudian sudah didahului oleh takdir. Maka di penghujung hayatnya dia beramal dengan amalan penghuni neraka, lantas dia masuk neraka. Ini tidak sesuai dengan akidahnya Amr bin Ubaid yang dia Qadariyah. Mu'tazilah Qadariyah. Dia menolak takdir. Maka dia berkata, seandainya saya mendengar hadis ini dari A'mash, saya akan dustakan dia. Kalau saya dengar dari Zaid bin Wahab, saya akan dustakan dia. Kalau saya dengar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengucapkan ini, saya tidak akan terima. Walau sami'tu Rasulullah SAW yaqulu hadza la radattuhu, kalau saya dengar Nabi mengucapkannya, saya akan tolak. Bayangkan. Walau sami'tu Allah yaqul, kalau seandainya aku mendengar Allah yang mengucapkan ini, laqultu, aku akan berkata, laisa ala hadza akhadta mitsaqana. Ya Allah, bukan kau tidak menyuruh kami untuk mengimani yang seperti ini. Jadi dia memang ingin menolak apa? Hadis tidak sesuai dengan otak dia, tidak sesuai dengan akal dia. Demikian juga Amr bin Ubaid al-Mu'tazili, dia pernah berkata, "Lau kana tabbat yada Abi Lahab fi lauhil mahfuz." Kalau firman Allah, tabbat yada Abi Lahab, sungguh celaka kedua tangan Abu Lahab, sudah ada di lauhil mahfuz, sudah ditakdirkan,
lam yakun lillahi 'alal ibadi hujjah. Kalau kita Allah tidak punya hujjah untuk menyiksa Abu Lahab. Jadi dia mengingkari takdir. Ya. Otaknya tidak sampai sehingga dia tidak terima ayat-ayat atau hadis-hadis yang menurut dia tidak sesuai dengan akal dia. Ya. Ini contoh. Adapun metode ahlul bidah.